pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman pecinta Isuzu. Kenalkan, nama saya Suharto dari Astra Isuzu. Ya, hari ini kami akan memberikan yang namanya P2H, pemeriksaan dan pemeliharaan harian untuk unit Isuzu NMR 71 Namban. Manfaat dari P2H buat perusahaan bahkan buat pribadi sangat luar biasa. Pertama adalah apa? Meningkatkan rasa tanggung jawab pengemudi terhadap keamanan kendaraan. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dari kendaraan itu sendiri. Yang ketiga adalah untuk mencegah dari awal atau sejak dini melalui pemeriksaan P2H, sehingga untuk mengatasi unit breakdown itu tidak akan terjadi. Proses P2H itu sendiri cukup mudah dilakukan, yaitu hanya butuh waktu kurang lebih antara 5-10 menit saja. Yang kita mulai dari sisi eksterior depan, kemudian berlanjut ke sisi samping kiri untuk sekaligus melakukan pengecekan bagian mesin. Kemudian lanjut menuju ke bagian belakang untuk mengecek bodi belakang truk. Setelah itu, mengecek ke bagian samping kanan seperti pada bagian samping kiri kendaraan, serta yang terakhir adalah pengecekan sisi samping kabin sebelah kanan kendaraan dalam rangka pengecekan dalam kabin. Pertama, kita melakukan yang namanya kondisi spion. Kondisi kaca spion harus kondisi bersih, tidak boleh retak dan fokus. Ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan yang namanya kondisi lampu depan, ya baik lampu depan dan lampu sen. Kondisi kaca ini adalah bersih, tidak retak, tidak berjamur. Fungsi lampu-lampu adalah bagus, tidak ada yang putus. Apabila putus segera ganti. Lampu sen juga kondisi kacanya kondisi baik, berfungsi. Begitu juga lampu fog lamp atau lampu kabut kondisinya juga baik. Selanjutnya itu pemeriksaan yang namanya kondisi kaca depan, harus kondisinya bersih, tidak boleh ada retak, ya enggak. Kita bersihkan agar pandangan ke depan itu tidak ada hambatan. Makanya kondisi kaca harus bersih. Setelah kondisi kaca depan ini bersih dan tidak ada yang retak, selanjutnya itu memeriksa yang namanya kondisi karet wiper. Karet wiper kondisinya harus baik, tidak boleh ada yang pecah-pecah. Karena apabila terjadi ada yang pecah, maka sapuannya juga tidak akan baik. Kondisinya adalah baik. Semprotan wiper juga kondisinya harus baik, ya, bagus. Hasil sapuannya juga masih bersih. Lanjut pemeriksaan P2H di posisi kedua. Posisi 2 yaitu pemeriksaan ruang mesin. Tetapi sebelum kita memeriksa ruang mesin, kita mengangkat yang namanya ketiga. Memeriksa ruang mesin meliputi pemeriksaan oli, karet, air, dan pipa-pipa. Pertama kita memeriksa yang namanya oli mesin. Sebelum kita periksa, ya ini stik oli kita bersihkan dulu, ya untuk memastikan bahwa kuantitas oli mesin ini adalah benar. Oli mesin kondisi di antara batas minimal dan batas maksimal, berarti ini kondisi oli mesin adalah cukup. Ya. Sebelum kita tutup, ini harus kondisinya adalah harus sempurna. Ya. Kita meriksa yang namanya tutup dari radiator. Tutup radiator kondisinya karet masih oke. Ya, ini pressure valve juga kondisinya oke. Relay valve juga ini kondisinya ini oke. Kembalikan tutup radiator ini dengan sempurna. Selang-selang radiator kondisinya baik, tidak ada yang retak, klemnya juga kondisinya baik. Selang-selang dari bypass, selang-selang pendingin semuanya ini kondisinya oke. Klem-klem tidak ada yang kendor, tidak ada yang bocor. Fan belt kondisi di sini belum ada keausan, tidak retak, juga tidak kendor. Kondisinya adalah baik. Selang-selang juga kondisinya oke. Ya. Selang radiator bagian bawah juga kondisinya juga baik. Tidak kendor, tidak ada yang bocor. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pipa-pipa sistem bahan bakar dan injektor. Kondisinya adalah semuanya baik, tidak ada yang bocor.
Selang-selang vakum juga kondisinya juga tidak ada yang lepas. Ya. Selang-selang bagian dari intake ke turbo juga klem-klemnya ini baik, sempurna. Ya. Dari fuel filter juga kondisinya tidak ada yang bocor. Ya, pipa juga kondisinya baik. Setelah kita memeriksa rem mesin sudah selesai, kita kembalikan posisi kabin dengan ke posisi semula. Perlu diperhatikan tingkat keselamatannya ya, dan posisinya. Jangan lupa ini untuk terkunci. Sudah sempurna. Sebelum melanjutkan pemeriksaan di posisi 3 samping kiri, kita melakukan posisi pemeriksaan kolong dari mesin. Yang kita periksa adalah kebocoran dari sistem bahan bakar, ya, sistem pelumas yaitu oli mesin, dan sistem pendingin yaitu air. Apabila ada kondisi air atau oli atau bahan bakar, berarti ada kebocoran. Pemeriksaan posisi 3 P2H yaitu pemeriksaan kondisi ban. Pertama kita periksa kondisi ban dari keausan dan keretakan, ya. Tidak ada kerikil-kerikil di celah-celah ban, ya. Kondisi tekanan ban juga kondisinya ini cukup. Kekencangan baut roda, ya, ini kondisi juga ke-6-6-nya ini oke. Apabila baut roda ini kondisinya baik, yaitu suaranya nyaring. Pemeriksaan yaitu kondisi per, ya, ini oke, tidak ada yang patah. Ubol pada per juga kondisinya ini cukup, ya, oke. Tidak ada kebocoran di suspensi, ya, shock absorber, oke. Ya. Ini fuse. Kondisi fuse semuanya ini terisi, ya, dengan kondisi oke. Pemeriksaan yang namanya aki, ya. Kalau kita perhatikan kepala aki atau kabel aki ini kondisinya harus bersih dan ini keras, ya, oke. Air aki, ya, tidak boleh kurang. Apabila kurang, segera tambah dengan air aki yang berwarna biru, itu pakai Aquades. Ya, kondisi oke, kondisi tidak ada kebocoran. Jangan lupa kita kembalikan lagi dengan sempurna. Pemeriksaan kebocoran dari oli transmisi. Oli transmisi dari seal depan sampai seal belakang ini tidak ada kebocoran dan tidak ada tetesan oli transmisi. Dilanjutkan pemeriksaan bagian kolong kendaraan yaitu bagian propel shaft. Melakukan pemeriksaan center bearing apabila aus pada center bearing dan cross joint, maka segera informasikan ke bagian perbaikan. Ya, kondisi cross joint saat ini kondisi oke. Masih pemeriksaan bagian kiri kendaraan yaitu pemeriksaan roda, ya. Roda kita periksa dari sisi keausan dan tekanan ban, dan dari kerikil-kerikil yang ada di celah-celah ban ini harus terbuang karena ini bisa membuat ban ini pecah. Apabila ini ada batu yang menempel di celah antara ban sisi dalam dan sisi luar, ini juga bahaya. Pada saat ini muatan, ini ban bisa pecah. Ya. Ini harus kita keluarkan. Ya. Kita juga harus memeriksa yang namanya kondisi dari baut roda. Ini kondisinya keras, ya. Ini juga baut-baut dari axle shaft juga kondisinya ini keras, tidak ada kebocoran sealnya. Kondisi per, ya, tidak ada yang kendor, tidak ada yang patah. Sebaiknya yang namanya nempel pada spring ini juga harus dilakukan greasing secara berkala, ya, agar usia dari busing-busing ini adalah bertahan lama. Ya, secara keseluruhan kondisi ban ini adalah masih baik. Pemeriksaan posisi 4 yaitu pemeriksaan bagian belakang kendaraan, yaitu pertama kita memeriksa kondisi kebocoran dari oli gardan. Terlihat tidak ada tetesan, dan memeriksa kondisi ban serep, ya, ini ban serep kondisi oke, ada tekanan udaranya.
Dilanjutkan pemeriksaan lampu-lampu bagian belakang. Kalau kita lihat lampu rem oke, kondisi bersih, tidak retak. Lampu mundur juga oke. Lampu plat nomor juga berfungsi. Lampu box juga kondisinya baik. Ya, secara keseluruhan ya kondisi bagian belakang adalah bagus. Masuk ke posisi bagian kanan kendaraan, yaitu posisi roda bagian kanan kendaraan. Posisi roda bagian kanan kendaraan adalah sama pemeriksaan seperti bagian roda kiri kendaraan. Dilanjutkan pemeriksaan yang namanya di sini adalah sistem bahan bakar tangki. Ya, diusahakan yang namanya baut-baut pengikat tangki tidak ada yang kendor. Ya, di sini masih terkunci dengan sempurna. Tidak ada kebocoran pada selang-selang bahan bakar. Ya. Dari tangki ini masuk ke water separator. Fungsinya adalah memisahkan kandungan air yang ada di bahan bakar. Cara membersihkan kandungan air yang ada pada sistem bahan bakar di water separator ini sangat mudah sekali. Ini cukup mengendorkan baut kuku yang ada di water separator. Ya, ini kalau sudah kendor, kita pompa. Ya, kita pompa. Ya, kalau belum keluar berarti ini belum kendor. Ya, sampai benar-benar. Ya, ini adalah air. Ya. Ini fungsi water separator adalah untuk memisahkan air yang ada pada sistem bahan bakar. Apabila air ini sudah habis, ya segera kencangkan lagi. Ini baut kupunya, ya ini sangat mudah sekali. Tapi jangan terlalu keras karena nanti ini malah patah. Kita pompa lagi sampai tekanannya ini keras, ya cukup. Ya jangan lupa juga kita periksa ya kebersihannya, ya ini oke. Selanjutnya itu pemeriksaan kondisi dari saringan udara. Ya, saringan udara kondisinya, ya, ini kondisinya juga masih bersih. Apabila kotor, ya ini segera diganti. Cara menyemprotnya ini mudah sekali dari arah dalam keluar, ya, dengan tekanan yang secukupnya. Ya, kita jaga kebersihannya, ya. Kita pasang dengan baik. Ya, jangan lupa ini klaimnya harus sempurna. Ya, kondisi bersih. Pemeriksaan air cadangan radiator kondisinya cukup. Apabila ini sudah kurang segera tambah. Ya, kondisi minyak power steering kondisi juga cukup. Dilanjutkan pemeriksaan ban bagian depan kanan. Cara pemeriksaan sama seperti kondisi ban bagian depan kiri kendaraan, yaitu kondisi permukaan ban kondisinya tidak aus, baut roda kondisinya oke, spring juga kondisinya oke. Dilanjutkan yaitu pemeriksaan yang namanya kondisi minyak rem dan minyak kopling. Di sini minyak rem kondisinya masih bagus, kondisinya juga masih di batas maksimal cukup. Apabila kurang segera tambah. Pemeriksaan bagian 6 yaitu pemeriksaan di bagian ruang kabin, yaitu pertama memeriksa pedal gas, ini ada free play-nya, dan pemeriksaan pedal rem. Di sini syaratnya harus ada gerak bebas, ya. Di sini pemeriksaan pedal kopling, di sini juga ada gerak bebasnya. Pemeriksaan gerak bebas dari roda kemudi, ya. Ini masih kondisi masih bagus, ya. Pemeriksaan yang namanya handrem, ya, ini ditarik, ya, antara 5 sampai 9 klik. Kondisi masih baik, ya. Lampu kabin, ya, masih nyala oke. Kaca spion yang ada di kabin juga masih kondisinya masih baik, ya. Safety belt kondisi masih baik. Ya. Semua safety belt harus berfungsi dengan baik. Ya. Baik yang tengah maupun yang samping. Ya, ini kondisi juga oke. Ya. Diwajibkan selalu memakai safety belt. Di sini juga dilengkapi dengan tilt cabin. Ya. Kondisi oke, bisa diatur sesuai dengan selera, ya. Bisa maju mundur, naik turun. Ya, masih oke. Ya. Selanjutnya yaitu langkah untuk menghidupkan kendaraan.
sebelum menghidupkan kendaraan, yaitu kita periksa dulu posisi transmisi harus netral, handrem juga posisinya tertarik. Pada saat kunci kontak on, semua indikator pada cluster meter harus kondisinya nyala. Dan pada saat mesin sudah dihidupkan, kondisi dari indikator pada cluster meter harus mati. Apabila masih ada yang hidup, berarti kondisinya adalah abnormal. Kecuali hanya tanda rem, karena posisi rem tangan kondisi tertarik. Ya, sebelum menghidupkan, ya injak pedal kopling, ya untuk memperingan kerja dari baterai. Ya, kondisi suara normal, ya pada saat putaran stasioner normal, ya kita gas pelan-pelan, kondisinya normal, tidak ada suara yang aneh. Ya, kondisi normal. Mobil setelah dilakukan P2H dinyatakan layak jalan. Untuk memastikan bagian yang telah kita periksa bekerja dengan baik dan tidak ada kendala pada kendaraan, bisa kita melakukan tes dengan cara menjalankan kendaraan maju dan mundur, sedikit demi sedikit sambil melakukan pengetesan rem. Jika tidak terdapat suara yang tidak wajar atau tidak ada tetesan dari bawah kendaraan, maka kendaraan siap untuk dijalankan.